memakai dari alur ceritanya, dari vibe-nya, dari sinematografinya itu sehingga membuat audiens mengambil kesimpulan mereka sendiri dan menganggap bahwa brand ini sejalan dengan nilai-nilai yang saya miliki. Seperti itu, ya. Kemudian apa saja tipe-tipe pemasaran menggunakan video? Yang pertama jenisnya banner ad, ya. Biasanya muncul di website bagian atas, ya, dan itu halaman utama atau halaman pertama dari website itu, ya. Zaman sekarang banyak sekali yang brand-brand, terutama luxury brand yang memanfaatkan video banner ads ini, ya. Dan saya tidak tahu, mungkin karena orang berduit itu nyentrik. Kalau kalian perhatikan brand-brand mewah, itu video banner ad-nya juga nyentrik-nyentrik juga, ya. Silakan saja coba googling-googling brand-brand luxury, ya, seperti Gucci, mungkin Bottega Veneta dan sebagainya, itu nyentrik-nyentrik. Oke. Kemudian bisa juga melalui video di awal atau di tengah atau di akhir yang disebut post roll video, ya. Dan ini adalah video iklan yang akan ngeplay otomatis, kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir setelah sebuah video online. Kalau yang sering nonton YouTube pasti sudah sangat dekat dengan model ini, ya. Mungkin kesel juga, ya, kadang karena kadang ada skip, tombol skipnya, kadang tidak ada, gitu, ya. Kemudian yang jenis ketiga adalah TV video ads. Ini video yang mungkin lebih dikenal oleh orang tua kalian atau kakek nenek kalian. Di sini apakah masih ada yang suka nonton saluran TV seperti bukan dari YouTube tapi ya saluran TV, TV broadcast, Indosiar, SCTV, RCTI, Antv. Dulu ada TPI, sekarang ganti. Masih ada enggak ya? Halo. Sekarang masih ada TPI enggak? Sepertinya enggak ada ya. Ganti apa sekarang? TPI itu kayaknya udah ganti jadi RCTI, Ibu. Masa RCTI? Iya, antara RCTI atau enggak MNC TV, Bu. MNC TV, sekarang ganti jadi Iya. MNC TV kayaknya. Soalnya RCTI sama MNC TV itu kan itu, Ibu, apa kayak saudaraan gitu, Ibu. Oh, gitu. Nah, kalau itu saya baru tahu. Oke. Dulu TPI, sekarang kayaknya MNC TV yang ternyata saudaraan dengan RCTI, ya. Nah, ini iklan-iklan di TV, ya. Dulu banyak yang ngeluh juga, kayak apa ya, nonton sinetron 10 menit, iklannya 15 menit, dan sebagainya. Intinya banyak juga yang mengeluh bahwa iklan TV itu lebih panjang daripada acara TV-nya itu sendiri, gitu ya. Terus yang selanjutnya ada yang disebut live video. Ini biasanya real time, ya, siaran langsung, ya, siaran langsung, atau yang sekarang tuh lebih dikenal dengan streaming, ya. Streaming dari sebuah event atau sebuah percakapan atau sebuah produk launch, acara produk launch, ya. Sekarang itu ini tidak terbatas pada YouTube saja ataupun platform streaming, ya, seperti Netflix atau ada apa, View, ya, atau apa. Tapi justru ini banyak muncul di marketplace sekarang. Mungkin kalian tahu ada Shopee Live, ya. Kalau Tokped ada enggak live-nya juga? Siapa yang sering belanja di Tokped? Ada nggak kayak live terus ada event produk launch di Tokopedia gitu? Hai. Ayo yang sering Tokped.
Kalau di Shopee tuh ada ya kayak gitu. Jadi di tokonya sendiri gimana Irsyad? Di tokonya sendiri sudah diumumkan. Irsyad tahu ada ini ada Irsyad Dava, ada di Tokped juga ada Ada kayak Ibu, gitu. di Tokped Ada, juga ada Ibu. juga ada ya. 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 Kemungkinan juga di platform marketplace yang lain juga kemungkinan ada seperti di Blibli atau Lazada. Itu di toko officialnya biasanya sudah di diiklankan gitu ya bahwa akan ada produk launch dan akan ada live eventnya dan biasanya banyak diskon, banyak giveaway dan event-event live lainnya. Ini yang disebut produk launch ya. Dan terkait conversation tentunya bisa dalam bentuk talk show, siaran langsung podcast ya, podcast yang ada videonya. Mungkin kalau di YouTube di Indonesia yang terkenal ada Deddy Corbuzier ya, kemudian ada sekarang Mata Najwa juga masuk di YouTube ya, podcast seperti itu, talk show dan podcast. Kalau yang di luar negeri mungkin kalian pernah dengar Conan, yaitu juga dia dulunya night talk show host ya, sekarang jadi punya channel YouTube sendiri dan masih banyak lagi. Oprah juga masih ada ya, walaupun sekarang mungkin tidak seterkenal dulu, tapi sekarang sudah masuk YouTube juga dia. Nah ini yang disebut live video dan jangan salah di dalam live video itu sering ada marketingnya juga ya. Kadang brand-brand ini menyponsori event di dalamnya seperti pemberian hadiah ya. Mungkin kalau yang pernah lihat talk show semacam Oprah atau Ellen itu mereka sering banget dulu salah satu alasan kenapa mereka terkenal itu karena talk show-nya sering sekali bagi-bagi hadiah ya, dan itu sponsornya muncul di situ gitu ya. Itu salah satu bentuk marketing. Kalau yang mungkin sering lihat talk show seperti Deddy Corbuzier mungkin pernah memperhatikan itu sering product placement gitu ya. Kalau Mata Najwa saya kurang ingat bentuk marketingnya. Mungkin dengan mengundang dari sisi narasumbernya juga bisa ya. Kemudian ada juga live streaming dari sebuah event ya. Tentunya dengan live streamingnya ini dari eventnya itu sendiri bisa dari brandnya muncul di sponsornya atau bahkan brandnya itu sendiri yang mengadakan event kemudian di live streaming. Biasanya terkait dengan CSR, kegiatan CSR yang terkait dengan masyarakat gitu ya. Ada juga yang membuat konser dan sebagainya kemudian di live streaming. Kemudian yang kelima itu bentuknya sebagai video yang disponsori ya. Biasanya ada logo atau watermark atau memang dari si hostnya sendiri yang menyampaikan bahwa video ini disponsori oleh bla 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 gitu ya. Dan kadang juga video-video yang disponsori itu di tengah-tengah dari si MC-nya atau host-nya itu dia akan membahas mengenai brand sponsornya. Ya. Nah, yang ini yang terakhir yang product placement yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ini tidak harus satu saja gitu, tapi bisa mix. Jadi misalkan di dalam seperti saya bilang tadi di dalam podcast ada product placement dan sebagainya. Ya, nah ini product placement pastinya tahu juga ya. Jadi di dalam sebuah video ada penempatan strategis dari produk-produk ya, sehingga
tanpa disadari orang yang mengikuti video tersebut jadi familiar dengan produk-produk yang ditempatkan di video tersebut ya. Dan ini juga tidak hanya di podcast atau talk show ya, tapi bahkan di acara-acara TV, di drakor ya, drama Korea itu juga saya perhatikan product placement-nya tuh juga halus dan bagus gitu ya. Dari dulu udah kayak gitu, dari zamannya Samsung masih product placement di drakor itu. Ya, mungkin salah satu alasan dulu kenapa Samsung naik daun di Indonesia tuh juga bisa jadi karena dulu drama Korea sempat ngebum di TV-TV kita gitu ya. Dan itu produk placement-nya Samsung. Tuh. Nah, ini contoh-contohnya ya. Sponsored video ya. Ini ada tandanya ya bahwa dia disponsori oleh Envato. Terus influencer sekarang juga pinter-pinter ya, maksudnya kadang tuh smooth gitu ya dari konten dia terus pindah ke video tentang sponsor itu transisinya smooth gitu, ada juga yang gokil gitu ya. Jadi kadang itu yang diapresiasi juga oleh audiens ya, pinter-pinternya si influencer untuk transisi ke video sponsor ya. Ini seperti ini. Bisa di postingan ya, di reels dan sebagainya. Nah, kalau ini yang product placement ya. Kemudian ini yang iklan yang muncul di tengah atau di mid atau di belakang. Dan ini istilah-istilah dalam video marketing. Ada outtakes ya. Biasanya scene yang sudah di-shoot tetapi tidak dimasukkan dalam versi final atau di-cut ya. Kalau bloopers itu error atau mistake ya. Kemudian ada footage itu ya footage itu ya apa yang di film ya, apa yang di videotapkan. Tetapi biasanya hanya potongan-potongan gitu ya, bagian dari final product. Kemudian ada silent video yang kadang tidak ada suaranya, kadang suaranya sangat rendah gitu ya volumenya, dan biasanya ada subtitlenya. Oke. Kemudian ini strategi dari video marketing. Yang pertama, tentukan dulu tujuannya. Ya, ketika audiens itu nonton video Anda, apa sih yang Anda inginkan untuk mereka rasakan, gitu ya? Apakah simpati, ya? Apakah ikut sedih? Apakah terenyuh, ya? Atau feeling warm gitu ya, ataukah marah gitu, atau ketawa lucu gitu ya, terhibur, apa yang ingin Anda tujuan emosional dari video Anda tuh apa ya. Setelah itu metrik yang ingin Anda gunakan apa ya, apa yang Anda gunakan untuk menunjukkan bahwa video Anda itu berhasil atau efektif. Ya, misalkan apakah conversion rate, artinya conversion rate itu dari nonton video maybe akan ngeklik ke website brand terus beli gitu ya. Conversion dari yang tadinya tidak
tidak mengenali brand jadi mendatangi websitenya dan bahkan membeli ya, atau apakah dia akan mengklik sesuatu ya, apakah dia akan dari video view-nya sudah cukup ataukah ada action tertentu yang ingin Anda tuju, misalkan nelpon ya, atau apa, atau ikut event, register gitu ya. Kemudian pahami funnel dari konsumen Anda ya. Apakah konsumen yang Anda targetkan itu ada di atas funnel ya, marketing funnel ini di kanan, ataukah dia sudah di tengah atau malah di bawah ya, gitu ya. Apakah mereka baru saja mengenal brand ini ataukah sudah loyal terhadap brand ini, atau di tengah-tengahnya, di antaranya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, kira-kira di mana video ini akan ditayangkan ya. Apakah di TV atau di websitenya pemilik brand atau di platform seperti YouTube ya, atau di mana. Tuh. Kemudian berilah call to action-nya ya, ajakan membeli atau ajakan register jadi pelanggan dan sebagainya ya. Ajakan memfollow official account dari brand seperti itu. Kemudian berapa kira-kira panjang videonya? 15 menit kah, 10 menit kah, atau 30 menit ya. Dan perhatikan juga untuk bagaimana jika video ini ditonton tanpa suara ya kan. Maybe tipe-tipe audiens Anda maybe yang menonton video di sela-sela kesibukan dan suaranya dia tidak nyaman pakai earphone dan juga tidak boleh menonton dengan suara keras gitu ya. Jadi berilah subtitle gitu ya, atau automated caption ya. Maybe juga Anda ingin inklusif, siapa tahu kan audiens Anda mungkin tidak bisa mendengar atau kesulitan mendengar juga bisa kan ya. Jadi sangat bagus kalau ada subtitlenya. Kemudian kalau ada interaksi video chat itu sangat lebih bagus lagi ya. Pasti engagement-nya akan lebih bagus ya. Misalkan mungkin kalian sering ya nonton influencer, terus dia bilang mungkin dia ada salah nyebut atau kebingungan, terus dia nanti bilang, aduh bingung nih, ini coba di komen ya sebutin gitu, apa sih ini namanya misalkan gitu, ataupun dia ngajak audiensnya berinteraksi lewat komen, dan nanti pun dia akan membaca komennya dan akan membalas, walaupun bukan live komen. Kadang ada yang live komen, tapi lebih sering bukan live komen. Ya. Nah ini ya. Jadi ternyata ya, ternyata mungkin tanpa diduga ya, 85% orang itu menonton video dengan volume dikecilkan atau dimatikan. Ya. Terus dari Facebook dan kerjasama dengan Nielsen, 47% video campaign nilainya tersampaikan dalam 3 detik pertama. Ya. Dan 74% dari pesan atau nilai yang ingin disampaikan itu dalam 10 detik pertama. Ya. Artinya apa? Artinya gini, jangan bertele-tele gitu ya. Dalam 3 detik pertama, dalam 10 detik pertama
harus udah tersampaikan, ya. Kadang mungkin kalian perhatikan caranya itu di awal ada sedikit teaser atau pembuka gitu ya di 3 detik pertama itu yang sudah mewakili keseluruhan emosi dari ataupun pesan yang ingin disampaikan di video itu. Baru kemudian setelah itu dilanjutkan dengan membahas lebih detail lagi begitu ya. Nah, ini marketing funnel-nya sudah pernah dijelaskan ya, jadi saya tidak terlalu membahas mengenai marketing funnel. Kita lanjut ke video marketing yang efektif. Ya, yang pertama itu ya tentunya kalau Anda secara istiqomah dan sering membuat konten video, ya. Nah, supaya bisa seperti itu, kadang akan lebih baik kalau tidak pakai manusia, artinya pakai animasi misalkan, ya, supaya bisa kontennya lebih sering, walaupun nggak harus seperti ini ya sebenarnya. Mungkin kalian akan perhatikan dari influencer sendiri, semakin dia besar, ya, semakin dia akan semakin sering pula membuat konten, ya. Yang tadinya baru bangun channel kadang masih test the water dulu, masih seminggu 2 kali, kemudian seiring dengan semakin banyaknya follower dia akan berpikir untuk apakah saya nambah konten, dia biasa akan nanya followernya juga, apakah postingannya jadi tiap hari atau 2 hari sekali gitu ya. Kemudian bahkan kalau yang udah besar banget tuh biasanya dia sampai bikin channel baru lagi gitu ya untuk bikin konten dengan tema yang berbeda misalkan. Ya. Kemudian setelah itu, setelah memikirkan meningkatkan frekuensi dari konten ya dan banyaknya konten yang dibuat, selanjutnya adalah memikirkan bagaimana cara saya mendistribusikan konten ini. Ya. Bangunlah jaringan, jejaring untuk mendistribusikan konten Anda. Ya. Kemudian salah satu video marketing yang efektif lainnya selain dengan memanfaatkan jejaring adalah dengan membuat viral marketing. Ya. Viral marketing itu bagaimana sih? Viral marketing itu ketika konten Anda tidak hanya menjadi tren dalam satu platform saja, tetapi menjadi tren dan pembicaraan di lebih dari satu platform, bahkan di sebagian besar sosial media platform. Ya, itu berarti konten Anda viral. Gitu. Mungkin kalau kalian ada yang memperhatikan Twitter, sekarang dia untuk Twitter trennya dia lebih spesifik, dia sebutkan only trending on Twitter atau trending on Twitter gitu ya. Ada juga yang dia sebutkan trending. Kalau trending berarti trendingnya nggak cuma di Twitter aja, di platform media sosial lain juga topik ini tren gitu. Kalau only on Twitter berarti ya trendingnya ya baru di Twitter aja gitu. Ya. Hanya viral di Twitter. Padahal kalau yang viral yang sebenarnya itu kan nggak cuma di satu platform sosial media. Kemudian kendala-kendalanya apa sih untuk pemasaran dengan video ini? Ya, yang pertama itu dengan video ini tidak mudah untuk menyampaikan informasi yang padat isi, gitu ya. Hanya dalam satu video itu tidak efektif dan juga tidak mudah untuk membuat konten video yang seperti itu ya. Hanya semua informasi dipadatkan dalam satu video itu biasanya hasilnya kurang bagus gitu untuk video marketing ya.
Jadinya apalagi kalau videonya durasinya pendek, ya kan pasti susah ya memadatkan informasi dalam sebuah video pendek ya. Jadi yang dimaksud di sini gimana sih caranya supaya konsumen itu tertarik untuk menonton videonya sampai selesai, terutama ketika videonya itu panjang dan banyak informasi yang Anda sampaikan. Atau alternatifnya ya mau nggak mau Anda memotong durasinya dan informasinya disampaikan tidak dalam satu video, tapi dalam beberapa video-video pendek yang saling berkaitan. Dan ini juga challenge-nya itu bagaimana membuat audiens tertarik untuk menonton video selanjutnya. Kalau informasinya kalian pecah-pecah gitu ya. Dan kendala selanjutnya karena seperti yang tadi dibilang video marketing itu apalagi yang tren saat ini jarang yang hard selling ya, jarang yang menyampaikan informasi dengan gamblang, tapi banyak mengandalkan audiens menangkap sendiri maksud dari video itu. Kadang mungkin juga sering audiens itu salah tangkap sehingga maksudnya mungkin positif malah yang ditangkap itu jadi negatif kayak gitu ya. Sehingga akhirnya bukan menjadi marketing yang membawa image baik, tapi jadi membawa image yang buruk. Ya. Juga di sisi lain, apalagi kalau beriklan menggunakan video, itu kan kadang iklannya itu nempel di sebuah video lain ya. Misalkan dalam channel YouTube atau postingan YouTube ataupun postingan sosial media akan muncul sebuah iklan. Nah, kalau Anda sebagai pemilik iklan itu, pemilik brand yang beriklan, kan Anda tidak bisa ngontrol ya. Iklan saya akan muncul di konten yang seperti apa. Kadang pemilik brand dirugikan karena iklannya muncul di konten yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dia. Gitu ya. Kadang juga kebalikannya, influencer dirugikan karena iklan yang muncul di platformnya tidak sesuai dengan nilai-nilai dia, gitu ya. Nah, ini tadi ada contohnya, misalkan iklan mengenai maskapai penerbangan. Pastinya dia nggak mau iklannya muncul pada sebuah video investigasi kecelakaan pesawat terbang. Karena kenapa? Karena dia nggak mau brandnya diasosiasikan dengan kecelakaan pesawat terbang. Gitu ya. Ups. Ya, jadi kalau perkara seperti ini ya bisa kalau memang ada terjadi, apakah Anda sebagai influencer atau apakah sebagai pemilik brand yang beriklan dan itu kejadian video iklan tidak sesuai dengan konten ya, itu bisa Anda screenshot dan pokoknya ada buktinya dan Anda laporkan saja ke pemilik platform, misalkan ke YouTube atau ke sosial media platform lainnya seperti Instagram, Twitter, Facebook gitu ya. Laporkan bahwa saya merasa dirugikan karena iklannya tidak sesuai dengan konten gitu-gitu. Tapi kalau Anda sebagai audiens saja kayaknya nggak bisa ya melaporkan, harus pemilik brand atau pemilik channelnya gitu ya. Selanjutnya kendalanya itu ini
mungkin Anda tahu cookies ya, cookies dalam per internetan, per websitean. Jadi dalam kita browsing di browser kita itu ada yang namanya cookies. Cookies ini adalah bentuknya file. Di dalam file ini berisi kata kunci yang sering Anda pakai untuk searching gitu ya. Kemudian juga website, keyword-keyword dari website yang sering Anda kunjungi gitu. Dan saat ini pengiklan marketers itu nargetin iklan dengan memanfaatkan cookies. Jadi kalau cookies Anda banyaknya isinya situs porno, ya jangan kaget kalau iklan yang sering muncul malu-maluin, yaitu iklan situs porno. Tapi sebaliknya kalau cookies Anda isinya Anda banyak belanja baju gitu ya, nanti isinya ya iklannya bakalan banyak tentang fashion, tentang baju. Kalau Anda sering cari-cari dan browsing tentang kebutuhan anak misalkan, nanti iklannya pun mengikuti iklan yang muncul sesuai dengan cookies Anda. Nah, cookies based advertising ini sekarang sedang dalam proses untuk extinct atau musnah gitu ya. Karena apa? Karena mulai banyak negara yang membuat peraturan, kalau di Indonesia itu nyebutnya UU ITE gitu ya. Banyak negara yang mulai bikin peraturan hukum yang melarang penggunaan cookies gitu. Dan saat ini pun menuju ke sana, saat ini setiap cookies itu harus diaksep dulu oleh pemilik browser. Kalau dulu itu otomatis ya, otomatis kita sering nge-search, sering browsing itu otomatis cookiesnya terbentuk. Kalau sekarang nggak boleh, kita harus mengizinkan dulu ya. Makanya sering muncul, mungkin kalau kalian perhatiin kalau browsing-browsing akan muncul pop-up yang meminta Anda mengakses cookies gitu ya. Kalau Anda izinkan ya nanti kegiatan Anda di dunia maya akan tercatat di cookies itu gitu. Ya ini ya sekarang masih ada tapi bedanya itu tadi ya, harus izin dari kita itu cookiesnya. Nah, terus tools apa aja sih yang bisa bantu untuk pemasaran video ya? Ini beberapa software, ada linknya juga, nanti bisa kalian cek-cek. Ada Animoto, ada Biteable, Magisto, ya, Powtoon, PlayPlay, Promo, Videoshop, WeVideo, ya. Terus untuk video editing ada Filmora, iMovie, dan video animation ada Videoscribe, Viant, Video, dan Canva. Dan untuk video hosting dan video analitik ada Kinkopa, Vidyard, Vimeo, Wistia, dan untuk bikin screen share ada Camtasia, ada Loom, ada OBS juga setahu saya, online broadcasting software, kalau nggak salah namanya itu ya. Ada live stream, pakai StreamYard, YouTube juga bisa pakai YouTube live stream langsung ya. Terus untuk YouTube CEO ada TubeBuddy dan Vidik ya, dan untuk cari-cari info tentang video marketing itu ya Anda bisa cari di googling maupun di YouTube ya. Dan inovasi dalam video marketing ini yang pertama itu ada yang disebut dynamic video ya, di mana
ada konten yang bisa muncul secara dinamis tergantung dari siapa yang menonton video tersebut. Dan konten ini berdasarkan dari preferensi si orang yang menontonnya, gitu ya. Kemudian ada juga video yang terpersonalisasi dengan cara marketing timnya memang menyuting beberapa macam video ya. Kemudian memang itu ditujukan untuk customer persona tertentu gitu ya. Misalkan contohnya ya, sebuah perusahaan travel company ya, dia bikin iklan itu iklan dia mengenai ingin memasarkan wisata pantai ya, liburan di pantai. Tapi iklan yang dia pantai yang dia tampilkan itu akan berbeda tergantung dari orang yang menonton. Ya, misalkan kalau si audiensnya itu dia punya anak, ya keluarga yang punya anak, dia akan menunjukkan iklan liburan keluarga, ya, di mana dia ada keluarga dan anaknya yang bermain di pantai. Kalau yang nonton couple, ya couple yang sedang honeymoon atau akan honeymoon, ya akan menunjukkan iklan honeymoon di pantai. Ya, kemudian kalau yang nonton itu paruh baya sudah pensiun misalkan ya, dia akan nonton ya orang-orang paruh baya yang sedang menikmati pantai, gitu ya. Ini inovasi dalam video marketing dan bisa juga jadi ide juga buat kalian bahwa future atau arah ke depan dari pemasaran video ini adalah gimana sih caranya bikin iklan video yang terpersonalisasi ya, di-customize sesuai dengan orang yang menonton ya. Oke, kemudian mari kita analisa video marketing KFC or family ya. Coba Anda identifikasi apa tujuan video marketing ini dan dalam posisi apa marketing funnel dari konsumennya. Serta kalian punya masukan apa sih terhadap video marketingnya dari sisi konten dan desain ya. Mari kita tonton. Oh, atau ini nanti jadi tugas saja ya. Nanti kalian tonton di setelah materi. Terus menurut Anda tujuan dari video marketing itu apa? Ya, ini tadi ada contoh tujuan ya, tujuannya. Apakah konversi ya? Mana tadi tujuan? Konsumen yang nonton itu dia masih dalam tahap awareness atau consideration atau conversion atau activation atau loyalty atau advokasi ya. Nah, coba kalian analisa 1, 2, dan 3-nya dari video ini ya. Mari kita lanjutkan dulu ke selanjutnya, podcast marketing ya. Nah, podcast atau siniar
adalah sebuah bentuk konten digital yang sekarang semakin populer ya. Jadi di 2020 ada sekitar 850.000 podcast aktif dengan lebih dari 3 juta episode ya. Dan saat ini saya rasa terus bertambah ya. Karena tidak hanya podcast, kalau dulu podcast itu benar-benar audio dan kalau dulu yang terkenal podcast itu masuk di Apple Music ya, Apple Store, di situ ada podcast. Sekarang di Spotify juga ada podcast dan bahkan di YouTube juga ada podcast di mana dia live stream juga. Artinya podcastnya tidak hanya bisa dengar suara tapi bisa lihat presenter podcastnya dan narasumbernya gitu ya. Dan tidak seperti konten digital lain seperti video dan foto ya. Biasanya konten video itu tujuannya untuk menghibur. Kalau podcast ini menurut Statista 3 dari 4 orang mendengarkan podcast itu karena dia ingin mempelajari hal baru atau mendapatkan informasi baru. Ya, jadi tujuan mereka nonton podcast biasanya bukan untuk hiburan, tapi untuk mendapatkan sebuah informasi, klarifikasi, atau mempelajari ilmu baru, gitu ya. Kemudian tipe-tipe marketing podcast apa aja? Bisa bentuknya wawancara narasumber, wawancara tamu. Bisa hostnya bisa sendirian atau berdua, bertiga gitu ya. Dari sisi kontennya bisa bentuknya video, behind the scene video, video blog ya, atau review buku, review movie, mungkin review pertandingan juga bisa, atau transkrip dari sebuah episode atau pembahasan dari sebuah episode. Nah, ya ini contohnya ya, ada review dari pertandingan ya, ini sepak bola ya, ataupun review lainnya. Kemudian tool-tool apa yang digunakan untuk podcast? Laptop atau komputer untuk mengedit kualitas audionya, mikrofon pastinya ya. Biasanya untuk podcast tuh mikrofonnya bagus ya, kayak yang di radio gitu. Kemudian kamera, kalau podcastnya ingin Anda tayangkan di YouTube untuk visualnya ya. Aplikasi untuk podcast media seperti Spotify atau Anchor, dan video transcription tool seperti Feed atau Descript dan lain-lain ya. Dan untuk podcast marketing strateginya seperti apa? Yang pertama sama, yaitu tentukan target pendengarnya dulu ya. Informasi apa sih yang kira-kira mereka inginkan dan apa problema mereka ya. Dan karena apa? Karena ada saat ini podcast lagi populer ya. Sangat banyak sekali konten yang diupload ke Spotify, YouTube atau Anchor, dan dengan Anda menentukan target audiens yang jelas ya, misalkan Generation Z atau profesional atau orang bisnis dan lain-lain, Anda akan memperkuat karakter channel podcast Anda ya, dan juga membuat channel podcast Anda lebih mudah menarik perhatian kalau target listener-nya jelas gitu ya. Istilahnya isinya bukan yang gaduh-gaduh dan tidak jelas ini channel podcast apa gitu ya. Nah, akan lebih bagus kalau jelas.
Yang kedua, pemasaran konten, ya. Kalau Anda ingin memasarkan konten Anda, pastinya konten Anda tuh harus menarik dan mengandung informasi yang dibutuhkan oleh target audiens Anda, ya. Lebih bagus lagi kalau konten Anda bisa jadi solusi buat audiens yang mendengarkan, ya. Misalkan Anda bahas tentang edukasi atau bahas tentang dunia entertainment atau bahas tentang opini personal Anda ya mengenai suatu hal. Yang ketiga, perhatikan engagement-nya, ya. Engagement dengan narasumber, juga engagement dengan audiens, ya. Yang keempat, manfaatkan search engine optimization, ya. Terapkan juga dalam podcast Anda, ya. Artinya gimana? Kalau Anda upload konten podcast di YouTube maupun di Spotify maupun di Anchor, jangan lupa tuliskan deskripsi, ya. Tetap pilih keyword untuk konten Anda dan keyword itu diulang-ulang di deskripsi, di judul, ya. Kemudian kalau apalagi kalau Anda upload di YouTube, ya terapkanlah SEO untuk YouTube. Kemudian yang kelima, tentukan Anda mau upload di mana aja konten podcastnya. Apakah hanya di Spotify? Apakah Anda bikin yang ada videonya, jadi masuk YouTube juga, atau mau masuk di mana? Ya. Yang keenam, recording dan editingnya yang berkualitas, ya. Yang ketujuh, jangan lupa mempromosikan podcast Anda. Aku sudah bikin podcast nih, kontennya menarik loh, gini-gini, ayo tonton dan sebagainya, ya. Itu masukkan, promosikan di sosmed, di Facebook, IG. Kalau kontennya profesional atau bisnis, bisa Anda promokan juga di LinkedIn, ya. Mungkin kalau Anda punya modal, iklankan juga bisa di Spotify Ads, ya, Castbox, Overcast, dan Podcast Addict, ya. Kemudian jangan lupa juga dievaluasi. Kalau memang Anda interest-nya di bidang ini, jangan lupa dievaluasi apa sih yang kurang dari podcast saya dan sebagainya, ya. Kemudian ini contoh-contohnya, ya. Anda bisa buka Spotify, podcast. Ini ada genre-nya juga, ada genre bisnis, marketing, ada genre olahraga dan musik dan sebagainya, ya. Bagaimana sih cara mempromosikan podcast di sosmed? Yang pertama, tentukan dulu vibe-nya, ya, vibe-nya gimana, ya. Kemudian juga seberapa seringnya Anda mau posting, gitu, ya. Dan istiqomah, tadi sudah saya sebutkan juga istiqomah. Artinya jangan kadang-kadang posting tiap hari, terus minggu depannya nggak posting, minggu depannya lagi cuma posting sekali seminggu. Nanti minggu berikutnya lagi balik posting tiap hari lagi, jangan kayak gitu, ya. Tapi mungkin kalau di awal Anda ingin berjadi influencer atau digital content creator, ya, ataupun podcaster, ya, pilih jadwal yang kira-kira Anda bisa untuk istiqomah, ya. Ya, kalau bisa sih 2 kali seminggu itu udah bagus untuk di awal-awal, nanti kemudian Anda tingkatkan lagi, ya. Tapi kalau Instagram ini, misalkan kalau Instagram, ya, itu disarankan 3-7 postingan per minggu. Jadi kalau Anda ambil
baru mulai, ambil minimalnya dulu ya paling enggak 3 kali per minggu Anda posting di Instagram. Kalau Facebook itu 1-2 postingan per hari ya. Kalau Twitter 1-5 tweet per hari, kalau LinkedIn 1-5 postingan per hari. Itu untuk saat ini seperti ini ya frekuensi yang bagus gitu. Untuk YouTube belum ada. Tapi kayaknya sih 3 postingan per minggu untuk YouTube atau 2-3 per minggu itu sudah bagus ya. Yang kedua, be authentic ya. Ini yang tadi vibe-nya gimana dan milih vibe-nya gimana itu ya yang jangan terlalu jauh dengan diri Anda yang sebenarnya podcast-nya ini loh. Ya, be authentic dan be consistent ya. Stay authentic terhadap kepribadian brand Anda ya. Dan kalau podcast seringkali brand yang dimaksud di sini adalah personal brand Anda. Personal brand yang ingin Anda bangun itu seperti apa sih? Dan istiqomahlah, konsistenlah dengan persona yang sudah Anda tentukan itu ya. Yang ketiga, berkolaborasilah ya, dan undanglah narasumber dan bahkan audiens ke space Anda ya. Kemudian Anda juga bisa manfaatkan search engine optimization seperti memberikan link dalam description, artinya misalkan Anda bikin podcast, sudah bikin podcastnya lebih dari sekali, ya di description-nya nggak ada salahnya Anda tambahkan link ke episode podcast lainnya di channel Anda misalkan, ya. Nambahkan icon atau quote, ya image yang berisi quote dari podcast Anda, ya itu juga bagus, ya. Dan quotes-nya itu image yang berisi quotes itu juga bisa Anda promokan di channel-channel sosial media Anda lainnya untuk mempromokan podcast Anda. Ya. Yang keempat, buatlah visualnya tuh yang bagus gitu ya ketika mempromosikan podcast Anda. Manfaatkan Canva, Shutterstock, Adobe ya untuk bikin iklan atau promosi podcast yang menarik gitu. Dan yang kelima, bangunlah komunitas. Jangan nunggu listenernya banyak baru bangun komunitas. Tapi dari listener 1, 2, 5 itu kayak udah Anda hargai dan Anda appreciate dan Anda mulai bangun komunitasnya dari kecil gitu. Ya. Selanjutnya, nah ini juga silakan Anda buka link ini ya dan Anda analisa kira-kira podcast ini segmennya apa sih? Kira-kira tipe podcast apa? Dan bagaimana format dari podcast ini ya.
nanti buat tugas. Oke. Dan masih banyak. Dilanjut dengan influencer marketing ya. Kalau influencer marketing itu pasti melibatkan brand yang berkolaborasi dengan online influencer untuk memasarkan sebuah produk atau layanan. Ya. Bentuk tradisionalnya ini dulu adalah endorsement, tapi bentuknya dulu kan belum digital ya. Tapi public figure, seleb-seleb itu mengendorse brand secara langsung dari benda-benda yang dia pakai gitu. Kalau sekarang sudah masuk ke sosial media dan digital platform lainnya ya, di mana di situ muncul influencer-influencer yang dia bisa mengendorse brand-brand tertentu ya. Nah, bisa dilihat di sini ya, secara statistik dari tahun ke tahun influencer marketing ini terus berkembang ya. Di tahun 2022 aja kalau kita bandingkan dengan dari tahun ke tahun ada sekitar, atau kita bandingkan dari 2016 ke 2022 ada sekitar peningkatan tuh 465% ya dari sisi searching mengenai influencer marketing di Google ya. Dan dari sebuah survei 90% dari responden menganggap influencer marketing adalah cara yang efektif untuk memasarkan sebuah produk ya. Dan 67% dari brand menggunakan Instagram untuk influencer marketing. Artinya influencer marketing itu banyaknya ada di platform Instagram gitu ya. Dan karakteristik influencer seperti apa sih? Yang pertama, influencer ini punya kekuatan untuk mempengaruhi keputusan pembelian dari orang lain. Kalau Instagram ya dari follower-followernya ya. Karena apa? Karena relationship dia atau cara dia bangun komunitas dengan audiensnya dan followernya ya. Mungkin dia punya otoritas dan juga bikin orang segan juga bisa karena dia punya knowledge ya, atau karena posisi dia ya, itu juga bisa. Dan yang kedua ciri-cirinya atau karakteristiknya dia punya follower dengan ceruk pasar yang jelas ya, di mana dia secara aktif membangun komunikasi dengan follower-followernya itu ya. Dan ini tergantung ukuran followernya ini tergantung dari niche yang dia pilih atau ceruk pasar yang dia pilih ya. Dan salah satu kesalahan terbesar dari media ataupun brand itu dia tidak bisa membedakan antara seleb dengan online influencer ya. Artinya bagaimana? Artinya memperlakukan influencer itu seharusnya sih nggak sama dengan seleb gitu ya. Misalkan contohnya ya, banyak media ataupun brand besar terus ngundang influencer ke event-event untuk seleb, belum tentu efektif ya. Ataupun juga yang sebaliknya, menggunakan seleb untuk memasarkan brand di sosial media. Kalau kepasan selebnya punya sosial media following yang banyak dan punya digital presence yang bagus,
ya akan berhasil, karena selebnya sesungguhnya dia juga tidak hanya seleb tapi juga online influencer. Tapi seringkali ada seleb tertentu yang dia terkenal tapi kurang aktif berinteraksi di platform digital misalkan. Ya kalau Anda perlakukan dia seperti online influencer ya kurang berhasil. Dan sebaliknya, ada online influencer yang sukses di platformnya, tapi belum tentu kalau Anda bawa dia ke katakanlah misalkan dia sukses di YouTube, terus pemusik di YouTube dibawa ke dapur rekaman, belum tentu jadi sukses juga ya. Ataupun komedian atau aktor ya yang bikin skit-skit di YouTube, belum tentu kalau dibawa ke televisi akan sukses juga ya. Kemudian mindset bisnis tentang kalau gitu yang benar gimana mindset bisnis kita tentang influencer ya. Yang pertama dipahami dulu bahwa sebagian besar influencer itu dia sudah dari awal sedikit demi sedikit membangun audiens dan komunitasnya ya, dan itu bukan hanya kebetulan atau keberuntungan aja dia bisa punya orang-orang yang follow dia dan loyal terhadap dia, lebih loyal kepada dia daripada ke sebuah brand. Nah inilah yang perlu dianalisa ya oleh brandnya ya. Kenapa sih followernya itu suka dan setia dan ngikutin influencer ini? Itu harus dianalisa dulu. Dan yang kedua yang perlu dipahami oleh pemilik brand bahwa follower dia itu nggak terlalu peduli sama brand Anda, dia pedulinya sama influencer itu ya. Dia pakai brand Anda karena influencer itu ya. Sehingga jangan berkolaborasilah dengan fleksibel ya dengan influencer itu. Jangan terlalu memaksakan aturan bisnis Anda ke influencer, tapi kolaborasilah dengan saling open mind dan saling berkomunikasi kira-kira bagaimana cara yang terbaik untuk memasarkan brand saya di platform Anda gitu ya. Nah, dan pandangan wirausahawan atau entrepreneur tentang influencer marketing apa sih? Yang pertama, cara termudah bagi entrepreneur itu ya kalau ingin eksis istilahnya di platform sosial media, cara termudah adalah dengan menambah budget marketing untuk influencer ya. Itu yang sebagian besar sudah seperti itu. Tapi 20% dari entrepreneur dia tidak menyediakan budget khusus untuk entrepreneur ya, hanya budget marketing seperti biasa. Yang 12%-nya tidak yakin bagaimana mengatur budget untuk influencer ya, dan tidak yakin terhadap pengaruh influencer untuk meningkatkan penjualan produk mereka. Dan yang 7%-nya malahan mereka tidak tertarik ke influencer marketing dan ingin mengurangi budget terkait pemasaran influencer ini. Ya. Kemudian strateginya seperti apa sih untuk influencer marketing? Yang pertama ini mas dari sisi brand ya, kalau ini dari sisi brand yang ingin meng-hire influencer ya. Yang pertama
dari brandnya itu tentukan dulu tujuan marketing sama budgetnya berapa ya. Yang kedua, pilih tipe campaign marketingnya dan pesan utama yang ingin disampaikan oleh influencernya. Yang ketiga, memilih influencernya ya, dan tentunya mengontak influencer tersebut ya. Salah satu cara untuk milih influencer bisa dibantu pakai tools sosial media marketing ya, untuk mengukur reach ya, jangkauan dari influencer yang Anda pilih. Saat ini pastinya sebagian besar berbayar ya, tapi seperti yang ada beberapa tools yang menawarkan gratis tapi tidak dibuka semua fitur, tapi ada beberapa fitur yang dia buka secara gratis. Kalau Anda bersedia membayar maupun yang gratis, itu caranya sangat mudah ya. Anda tinggal masukkan handle, sosial media handle dari influencernya, kemudian di situ akan kelihatan skor jangkauan dia, gitu ya. Kemudian kalau sudah memilih influencernya, pikirkan juga bagaimana mengelola marketing campaign bersama influencer ini ya. Dan yang terakhir, jangan lupa di track dan dievaluasi pemasaran influencer ini, apakah bagus ataukah ada yang perlu diperbaiki ya, dan sebagainya. Nah, ini contoh marketing budget ya. Kalau yang sebelah kiri ini untuk postingan, yang sebelah kanan untuk video. Ada yang disebut kita dari bawah dulu ya, ada yang disebut micro influencer ya. Dan jangan lupa untuk micro influencer ini analitiknya beda dengan makro, premium ataupun seleb ya. Nanti saya jelaskan lebih jauh deh. Atau ya mungkin kalau mau kalian yang penasaran soal ini bisa tanya-tanya lebih jauh aja. Kalau micro influencer itu yang pertama, dia followernya kurang dari 1.500.000 dan view-nya kurang dari 1.600-an ya. Yang mikro yang level kedua itu followernya lebih besar dari 1.500.000 dan view postingannya itu sekitar lebih besar dari 3.605 ya. Dan yang terakhir, followernya itu lebih besar dari, maaf, ini budgetnya ya, sorry. Yang mikro itu 1.665.9 view, budgetnya itu lebih kecil dari 1.500.000. Kalau view postingannya lebih besar dari 3.600, maka budget yang honor dia itu lebih besar dari 1.500.000. Dan kalau view-nya lebih besar dari 7.000, maka honor untuk influencer ini 2.500.000. Ya, untuk yang makro, yang view-nya sekitar 15 ribuan, 15.500-an, itu honornya 4.500.000, dan yang untuk view postingannya 35.000 sampai 36 ribuan itu 7,2 juta. Kalau yang premium ini view postingannya sekitar 62.000 sampai 88.000 view, itu tarifnya sekitar 9,5 juta sampai 10 juta. Ya, kemudian selebriti yang viewer per postingannya mencapai 345.000, dia bisa sampai 16 juta per postingan ya.
untuk kalau ingin mengendorse. Ya, kalau untuk video ya yang tingkatan mikro itu mikro 1 sekitar 2,7 juta per video, yang mikro 2 sekitar 4 juta per video, yang mikro 3 sekitar 5,4 juta per video. Kalau yang makro 1 dengan 15.000 view per video itu 7,7 juta per video, dan yang makro 2 itu sekitar 12,3 juta per video. Kalau yang premium 1 itu sekitar 13 juta per video, dan premium 2 sekitar 18,9 juta per video. Kalau yang seleb sekitar 27 juta per video ya. Tarifnya wow kan ya. Nah ini ya, kalau misalkan daripada kalian tergoda yang enggak ya, why not jadi influencer. Kalau memang kalian punya bakat ke sana, silakan asahlah skill di bidang content creation dan bagaimana membangun komunitas dan bagaimana menjadi seorang influencer ya. Yang tertarik di content creation, kemudian broadcasting ya, itu bisa mengasah dan memikirkan karir di bidang ini, bidang influencer marketing ya. Oke, ini yang ketiga, tugas ketiga ya. Mengamati 2 influencer. Yang pertama namanya David Brandy, yang kedua Wisnu Kumoro. Yang pertama 2 ini silakan Anda analisa segmen dia apa ya, dan apa kekuatan strategi influencer marketing mereka. Oke. Dan ini terakhir informasi tentang final project. Mohon perhatiannya. Tadi tugas ya, tadi tugas kelompok juga, kan kelompoknya udah ada ya, ada 3, slide 16, slide 24, sama slide 32. Silakan dicatat. Tugas kelompok, slide 16, slide 24, slide 32. Sekarang final project untuk UAS di slide 33. Mohon perhatian dan didengarkan. Bikin grup 3 mahasiswa ya, boleh lintas kelas, grup 3 mahasiswa ya. Terus final project-nya apa? Kalian bisa bikin interview atau talk show atau podcast ya, dan hostnya bisa 1 orang atau lebih dari 1 ya. Untuk ini Anda bisa berkolab dengan mahasiswa dari kelas lain. Kalau sebagai narsum bisa bebas ya narsumnya. Permisi, Bu Dana. Ya. Share screen-nya tidak muncul, Ibu. Lah, tidak muncul. Sejak kapan? Iya. Sejak tadi waktu Bu Dana terkendala jaringan. Oh alah, oke. Ini ya. Tugas final project untuk UAS. Bikin grup 3 mahasiswa yang bisa bentuknya bisa video marketing atau podcast ya. Membahas mengenai produk review atau service review atau marketing tips atau digital business tips atau entrepreneur tips atau financial and investment tips atau software application tips ya.
Atau mempromosikan bisnis digital juga boleh, study program promotion. Untuk platformnya kalian bisa pilih mau YouTube atau Anchor ya. Minimum 30 menit videonya. Ya, kemudian Anda promosikan videonya dan dievaluasi view-nya, like-nya, subscribe, komen, dan followernya. Jangan lupa dipromosikan di sosial media sehingga ada sosial media buzz-nya ya, dan juga disubmit di YouTube. Dan linknya ini dikumpulkan pada saat UAS dan nanti kita akan melihat view-nya, like-nya, subscribe, komen, dan followernya. Ada pertanyaan tentang UAS-nya? Ya, silakan Irsyad. Iya Ibu, itu kan katanya kan apa disuruh buat interview atau podcast gitu ya Bu ya. Ya, Nah itu kalau semisalnya kayak orangnya itu secara online gitu gimana Bu? Kayak misalnya via Zoom gitu podcastnya. ya nggak apa-apa, tapi nanti di-record terus di-upload. Oke baik Bu, terima kasih. Narsumnya gitu tah, Irsyad. Apa Ibu? Yang narsumnya yang online. Iya, Nggak apa-apa, tapi kaliannya jangan online ya. baik Ibu. Oke. Ada lagi pertanyaannya tadi Marcel? Sudah terwakilkan sama Oh, Irsad, sudah Ibu. terwakilkan. Oke. Ya, silakan ya. Kemarin juga saya kan minggu kemarin tidak masuk ya. Silakan kalau mau dijadwalkan konsultasi atau pembimbingan untuk UAS-nya ini, untuk final project-nya ya. Jadi nanti di online aja dan kita bisa bahas apa yang sudah kalian buat ataupun rencana kalian. Ini tolong jangan mepet kalian buatnya, soalnya kalian mesti promokan juga dan nanti kita akan lihat view, like, subscribe, komen sama follower kalian waktu UAS ya. Maksudnya kalian segera bikin supaya bisa kalian promokan dan view-nya ada, likes-nya ada, subscribe, komen, dan followernya ada. Jangan sampai pas UAS nanti masih nol semua ya. Oke, ada lagi pertanyaan di sini. Silakan Siva. Ibu izin bertanya, untuk Ya. SBD itu online apa offline ya Bu? SBD-nya sih Hari ini Bu. Offline. Kenapa? Kalian belum datang dah? Jam 1 dah Ibu. Iya, kalian kan jam 1 kan? Oh iya. Di lab seperti biasa dah Bu. Iya, Kasih Bu. ya. Oke, untuk UAS-nya dan tugasnya sudah jelas ya. Ya, harapannya dengan tugasnya kalian juga bisa menginspirasi kalian ya. Di situ ada video dan digital konten yang bisa kalian amati. Bisa jadi referensi kalian dalam UAS-nya. Oke. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, tentunya nanti slide-nya akan saya share. Dan silakan dikerjakan tugas kelompoknya juga UAS-nya ya. Sekali lagi saya ingatkan jangan ditunda-tunda, segera dikerjakan dulu sekarang mumpung ada waktu ya. Jangan mepet UAS. Baik, sekiranya itu saja materi mengenai video marketing dan podcast ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih, Ya. Bu.